Sekarang saya dahulukan ketua yang lama, Pak. Profesor Din Samsudin. Sekarang ketua Dewan Pertimbangan MUI. Apa tanggapannya terhadap Apa pertanyaan? sebagai wakil umat dari Kapolri udah, dari Kemenkumham udah, dari BNPT juga udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak Presiden ILC yang terhormat, ini sudah larut malam, suara saya serak. Padahal besok belum puasa, jadi tidak sampai sahur. Kok besok? Ya, belum. Dia bilang 17. Baru hari Kamis nanti insya Allah kita. Saya ingin gunakan kesempatan ini terlebih dahulu, mohon 1-2 detik untuk mengulangi lagi, mengungkapkan rasa belasungkawa kepada keluarga yang meninggal dunia, baik korban maupun pelaku. Dan begitu pula kepada yang sedang dirawat di rumah sakit agar segera sembuh. Sikap dasar kita dan saya pribadi, pertama kita harus menolak, menentang dan mengutuk sekeras-kerasnya segala bentuk tindakan terorisme. Karena tindakan terorisme sudah banyak dikatakan, tidak hanya kejahatan luar biasa terhadap negara, terhadap rakyat warga negara, tetapi terhadap kemanusiaan. Al-Quran menegaskan, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan, maka dia atau mereka itu bagaikan menghilangkan seluruh umat manusia dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pada pemeluk agama sejati, jangan pernah terlibat di dalam tindak terorisme. Kalau saudara-saudara muslim yang terlibat, saya mengajak untuk kembali kepada keyakinan Islam sejati, pada wawasan wasatiyah Islam yang merupakan watak dasar dari agama Islam. Nah, Pak Karni, tadi sudah sangat banyak sekali, terutama dari Bapak Kapolri, dan ditambah lagi oleh Pak Ansyad Mbae. Sayang beliau tidak mengeluarkan berkasnya. Itu sudah sangat komprehensif, detail tentang anatomi, konstelasi kelompok terorisme di Indonesia. Terus terang saya belajar banyak ya. Dan itu kalau dibuat sebuah disertasi sudah sangat tebal sekali. Namun izinkan saya mengungkapkan perasaan, dan ini mohon dipahami sebagai bentuk loyalitas kita kepada negara dan juga tanggung jawab kita kepada bangsa yang tercinta ini. Setelah itu apa? Dengan informasi yang banyak itu, lalu bagaimana? Kalau kata anak muda itu, so what gitu loh. Gitu. Saya khawatir kalau kita tidak beranjak ya, dari identifikasi masalah, pengenalan semua kelompok-kelompok tersebut, kemudian pencabangannya dan lain sebagainya, kita akan mengalami tragedi serupa dan ILC akan dibuka seperti ini lagi. Saya terus terang sejak 2001, 2002 dan seterusnya, dalam amanat organisasi selalu kalau ada kejadian seperti di Mako Brimob maupun di Surabaya kemarin, kita keluarkan pernyataan yang persis sama. Nomor 1, mengutuk sekeras-kerasnya dengan bla bla bla. Nomor 2, meminta mendesak kepada negara khususnya aparat penegak hukum dan keamanan untuk mengusut secara tuntas.
Paling jangan ditambah juga belasungkawa dan lain-lain sebagainya. Dan mengimbau masyarakat agar tenang. Saya khawatir kita akan menghadapi situasi serupa. Maka pertanyaan saya, bagaimana selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan dengan data-data itu? Kalau dikaitkan dengan undang-undang, saya setuju-setuju saja. Sah-sah saja. Hanya saja pesan, jangan sampai bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi. Karena itu nanti ada kelompok yang akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Saya tidak ingin memasuki wilayah dan substansi itu gitu. Nah, saya ingin mengajukan ini kepada Bapak Kapolri, sahabat baik saya juga Pak Ansyad Mbae dari dulu. Kita akan mendukung Polri, mendukung negara, karena ini adalah musuh kita bersama. Cuma dari dulu saya menyarankan agar kita melihat fenomena terorisme, baik global, nasional, domestik, jangan terbatas kepada identifikasi kelompok-kelompok dan kemudian mengaitkan dengan faktor tunggal ideologi. Karena ideologi tidak tumbuh berkembang di ruang hampa. Ideologi itu berkembang pada awalnya dan seterusnya dalam satu situasi polek sosbud hankam, i-nya hilang. Karena itu ideologi. Maka jangan pernah abaikan faktor-faktor non-ideologis. Termasuk faktor-faktor non-agama. Di fora internasional banyak sekali dibicarakan. Whether terrorism is political or religious. Nggak pernah ada jawaban yang memuaskan. Jawabannya ya tidak. Ada nuansa religius keagamaan, ideologis, tapi juga ada dan pasti selalu ada political. Nah, kita kurang memberikan penekanan pada faktor-faktor non-ideologi ini, maka nanti dalam penanganannya, mohon maaf, akan salah jalan gitu. Dan ini akan terulang. Terakhir saja coba berapa kali. Dan akhirnya kita bersikap seperti ini juga terus-menerus gitu. Oleh karena itu saya menyarankan, memang ada faktor ideologis, Pak Karni. Khusus dari kalangan Islam, dan kalangan Islam ini gejala yang disebut, saya menyebutnya self-claim Islamic terrorism. Terorisme yang diklaim secara sepihak oleh kelompok yang menamakan Islam, dirinya Islam atau Muslim, itu pada paruhan kedua abad ke-20, paling akhir sekali. Kalau the reign of terrorism sejak zaman Napoleon Bonaparte di Prancis sudah mulai muncul. Kemudian yang berdasarkan ultranasionalisme dan lain-lain sebagainya. Termasuk atas dasar agama lain juga ada gitu. Tapi mohon maaf, memang ada akar ideologi. Ini terlalu singkat waktu, tidak cukup ya. Sejak dari Al-Khawarij dulu ya. Yang kemudian menggunakan kekerasan sampai kepada ya, derivatifnya kepada aliran-aliran kelompok-kelompok baru ya. Sampai kepada Hakimiyah, Al-Jamaah Al-Islamiyah, bukan Jamaat Islami, bukan Al-Jamaah Al-Islamiyah. Saya tidak cerita itu karena waktu ya. Memang ada embrio itu. Tetapi dalam perkembangannya, paham-paham keagamaan di kalangan umat Islam ini sangat dipengaruhi oleh latar sosial, ekonomi, politik. Apalagi yang mengandung kesenjangan. Maka selama global injustice, terutama dalam penyelesaian masalah Palestina dan Israel, terutama ketika terjadi invasi, agresi di dunia Islam, maka akan semakin banyak radikalisasi di kalangan umat Islam. Tidak hanya di luar sana, tapi juga di Indonesia. Mari kita mulai. Saya mohon maaf, belum sampai saat ini nggak bisa diyakinkan untuk berubah pendapat. Al-Qaeda itu buatan. Baca buku Peter L. Bergen, senior analis for counterterrorism di CNN dan juga The New York Times. Bukunya ditulis jauh sebelum 11 September,
masuk ke camp-camp ya, Usama bin Laden, dan baru diselesaikan 2 bulan setelah itu. Luar biasa informasi di buku itu. Betapa ada operasi intelijen dari negara adik kuasa yang merekrut sampai 24.000 anak muda muslim dari banyak negara termasuk Indonesia, dan direkrut untuk berjihad melawan Uni Soviet di Afghanistan. Setelah itu bukan sesuatu yang biasa. Mohon maaf, mungkin Mas Sofyan Sauri juga bisa menjelaskan. Sebagian yang dari Indonesia singgah dulu di Johor, di pesantren Luqmanul Hakim, dan disitulah terjadi. Saya kira itu generasi awal ya, yang terlibat di bom Bali pertama, mungkin juga yang kedua. Negara lain juga demikian, termasuk Osama bin Laden. Oleh karena itu ini nggak bisa dipisahkan dari sebuah rekayasa global yang sesungguhnya ingin menghancurkan umat Islam dan dunia Islam. Sayang memang ada embrio ya, kekerasan dari pemahaman keagamaan yang sempit dan salah dari kalangan sebagian dari umat Islam. Ini Al-Qaeda. Sisa Al-Qaeda setelah Osama bin Laden, Az-Zarqawi masih ada, Jabhat An-Nusra, kemudian didorong menentukan ISIS. Silakan buka YouTube para pemirsa. Saya simak berkali-kali pidato Hillary Clinton, calon presiden Amerika Serikat, dalam kampanye presiden di Amerika Serikat waktu itu. Mengaku ISIS itu ikut diciptakan oleh Amerika Serikat. Ini bukan omong saya, tapi ada buktinya. Maka ISIS itu bukan Islam. Itu yang saya sebut self-claim Islamic terrorism. Diklaim, tetapi sebenarnya ada pemain-pemain. Nah sekarang dengan adanya termasuk di Indonesia, Asia Tenggara, saya hanya mengusulkan tadi, tolong beri juga perhatian kepada faktor-faktor non-ideologi. Ada faktor-faktor yang banyak. Saya tidak punya data di tangan, tetapi kalau mau melihat, mohon maaf, umat Islam Indonesia sudah kenyang dengan perekayasaan seperti komando jihad. Seolah-olah kalangan Islam demi berjihad. Tapi sudah ada disertasi tentang itu. Dan ada lagi kejadian-kejadian lain gitu. Maka oleh karena itu, mari bersama-sama, saya termasuk yang sangat geram juga, sangat gusar juga. Mengapa terjadi dan terjadi lagi? Kita dukung Polri, kita dukung negara, namun mungkinkah ya ada ya pamannya mempertimbangkan suara-suara dari masyarakat. Sebelum berakhir ya Pak Karni, pertama kesalahan fatal George W. Bush dulu dengan proyek War on Terror adalah melakukan atribusi terhadap Islam, melakukan generalisasi, dan melakukan stigmatisasi, terutama oleh pers yang anti-Islam itu. Oleh karena itu, terakhir, memang pendekatan di dalam memberantas terorisme ini law enforcement. Selain materi hukum, tapi penegakan hukum itu sendiri harus secara konsekuen. Itu kita serahkanlah kepada lawyers dan kepada legislator gitu. Nah yang kedua ini pendekatan kultural. Ini memang tanggung jawab dari ormas-ormas Islam. Ini ada wakil dari NU, wakil dari Muhammadiyah ya. Tapi mohon diketahui, ormas Islam itu sudah lama meminta data. Pak Karni, tahun 2003 saya LO atas nama MUI dan ormas-ormas Islam dengan Mabes Polri yang oleh waktu itu dipegang oleh badan intelijennya Letjen Jamris. Permintaan MUI, jangan kaitkan aksi terorisme itu dengan Islam. Mereka menggunakan, kenapa? Mungkin Kapolri menggunakan istilah itu kelompok penjahat, kelompok pengacau keamanan gitu. Karena begitu menggunakan nama Islam yang mereka memang sengaja, mohon maaf, banyak menyinggung perasaan umat Islam yang sesungguhnya tidak berada dalam lingkaran pemahaman yang radikal itu. Bisa enggak? Kita pernah itu. Dan banyak yang sebenarnya teroris
aksi-aksinya tapi tidak dinyatakan sebagai kelompok teroris. Nah, ini salah satu cara, ya. Yang kedua, ya kalau ada data 100-200 orang ya, yang pulang dari Syria, itu kalau diberitahu kepada ormas-ormas Islam kan akan bisa mereka memantau. Tapi kita tidak tahu. Kemarin, dulu maksud saya, ada sekitar 1000-an returni Afghanistan. Saya sampaikan kepada Mabes Polri pada era Pak Dai Bakhtiar untuk kita kumpulkan. Ya, mereka ada perwakilannya datang pada saya. Bisa nggak ada suatu pendekatan kami nggak usah dikejar-kejar. Bagaimana cara yang Indonesiawi kira-kira dalam menyelesaikan. Tapi waktu itu tidak berjalan proyek itu karena kita tidak tidak pegang data itu. Jadi kalau mau bekerja sama dengan ormas-ormas, berilah mereka data. Ini berada di kampung ini, di kecamatan ini, sehingga bisa dipantau. Gitu. Nah yang terakhir, jalan keluarnya itu memang harus kita ciptakan satu situasi yang kondusif ya, dalam bidang politik, sosial, ekonomi. Selama ada faktor-faktor ini yang bernuansa kesenjangan, ini akan menjadi amunisi, bahan bakar untuk membakar jerami-jerami yang kering seperti ini gitu. Maka oleh karena itu saya pikir ini kalau bisa adalah kasus terakhir. Kita ngambil pelajaran dari banyak kasus dan kita dukung negara, kita dukung pemerintah ya. Namun mohon maaf, negara dan pemerintah tidak cukup dengan mengatakan negara tidak boleh kalah. Ini saya ingat Presiden SBY seperti itu. Tapi ternyata negara kalah. Dengan kecolongan seperti itu negara kalah. Maka saya kira ya langkah-langkah kita bersama adalah langkah-langkah yang lebih komprehensif. Saya ingin duduk bersama ya dari kalangan ormas Islam ini bagaimana strategi nasional yang komprehensif dalam rangka menanggulangi terorisme ini. Saya ingin akhiri dengan lewat kesempatan ini Pak Karni mengimbau kepada umat berbagai agama, khususnya umat Islam, umat Kristiani, ya, agar dapat menahan diri, jangan sampai. Dan saya meyakini di hati saya ini ada orang yang tidak suka dengan kerukunan antar umat beragama, yang ingin mengadu domba antar kita, antara umat Islam dan umat Kristiani. Selanjutnya akan terjadi kekacauan politik dan ini merupakan malapetaka, tragedi nasional bagi Indonesia yang kita cinta ini. Terima kasih Bapak Presiden. Pemirsa, sesungguhnya teroris itu tidak punya nasionalis, apalagi agama. Kata Vladimir Putin, Presiden Rusia. Kita rehat sejenak.